Pelaku pembunuhan driver ojol dalam kasus begalnya memberikan kronologi bagaimana ia menghabisi korbannya. Sebelumnya ternyata pelaku sudah memesan 4 kali ojek online, namun pelaku tak kunjung menemukan motor yang diinginkan. Akhirnya pelaku mendapati korban dengan motor yang masih bagus dan baru. Pelaku menyayat leher korban di tempat yang sepi dan gelap. Korban dinyatakan meninggal dunia dan ditemukan tak bernyawa oleh masyarakat. Pelaku terancam hukuman penjara 15 tahun penjara. Pada 25 Februari 2023 lalu, warga Kalbar digegerkan dengan penemuan Ahmad Faisal, seorang driver ojek online dalam kondisi tak bernyawa dengan luka akibat pembegalan di Sungai Rengas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Hanya berselang beberapa jam dari laporan tersebut, Polres Kuburaya berhasil menangkap pelaku yang berinisial S, 22 tahun, di atas kapal dan hendak melarikan diri ke Pulau Jawa. Dari serangkaian pekerjaan panjang, Kasat Reskrim Polres Kuburaya Ibtu Indrawan Wirasaputra menjelaskan pelaku telah merencanakan aksinya itu dengan matang. Pelaku yang mengaku membutuhkan uang untuk kembali ke Pulau Jawa sudah merencanakan untuk melakukan perampasan motor milik driver ojek online. Dalam konferensi pers yang dilakukan di Polres Kuburaya, Jumat 3 Maret 2023, Ibtu Indrawan menjelaskan modus yang digunakan oleh pelaku. Pada malam itu, dengan menggunakan akun ojek online bernama Panji, pelaku memesan driver ojek online untuk diantarkan ke lokasi eksekusi. Saat itu diungkap Ibtu Indrawan bahwa pelaku sudah memesan sebanyak 4 kali driver ojol. Namun pelaku yang mengintai dari sebuah kafe tak jauh dari titik penjemputan merasa motor yang digunakan para driver tidak sesuai keinginannya dan pelaku membatalkan pesanannya. Hingga akhirnya pada sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat, pelaku kembali memesan driver ojol dan datanglah korban Ahmad Faisal tersebut. Merasa sepeda motor yang digunakan korban dalam keadaan masih bagus dan baru, pelaku saat itu langsung mendatangi korban untuk proses pengantaran ke Jalan Bujang Taro, Desa Sungai Rengas, Kecamatan Kuburaya, Kalimantan Barat. Jalan Bujang Taro dijadikan sebagai lokasi titik antar dikatakan Kasat Reskrim karena pelaku pernah bekerja di sekitaran lokasi sebagai pembuat gula merah. Pelaku mengetahui sebelumnya bahwa lokasi tersebut gelap, sepi, dan jauh dari permukiman penduduk. Lalu setibanya di lokasi saat masih berada di atas sepeda motor, pelaku mengeluarkan pisau yang telah dibawanya dari tas selempang, langsung menusuk dan menyabit leher belakang tengkuk korban. Saat itu keduanya langsung terjatuh dari sepeda motor dan korban sempat berusaha melawan pelaku dengan menendang pelaku namun tidak kena. Pelaku pun semakin menjadi menyerang korban menggunakan pisau dan membuat tangan korban terluka karena menahan serangan pisau korban. Lalu pelaku mendorong korban hingga ke tepi parit dan di sana pelaku terus menyerang korban dan korban mendapatkan serangan pisau di lengannya. Korban terus berusaha melawan dengan menghindari serangan pelaku. Hingga akhirnya korban dalam posisi terlentang dan pelaku di atasnya. Pelaku yang kesal karena korban terus melawan menusukkan pisau ke arah wajah korban dan mengenai dagu. Lalu pelaku menusuk leher korban dan menyayat lehernya. Setelah itu pelaku langsung mengambil berbagai barang milik korban, di antaranya handphone, dompet, dan lainnya, lalu membuangnya di sejumlah tempat yang tak jauh dari lokasi. Lalu pelaku sempat mampir ke tempat temannya dan meminjam pakaian. Kemudian pelaku melanjutkan perjalanan menuju Rasaujaya untuk pergi ke Kabupaten Ketapang dan melanjutkan ke Pulau Jawa. Namun sebelum tiba di Kabupaten Ketapang, pelaku berhasil ditangkap polisi di wilayah Kecamatan Kubu, di mana saat itu pelaku berada di kapal dalam perjalanan menuju Kabupaten Ketapang. Atas perbuatannya tersebut, tersangka akan dijerat dengan pasal 365 ayat 3 KUHP dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian diancam dengan 15 tahun penjara, tegas Ibtu Indrawan Wirasaputra. Tribuners, terima kasih telah menyaksikan berita pada hari ini. Ikuti dan terus saksikan berita lainnya hanya di YouTube Tribun Pontianak.